أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Saudara Akbar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada acara pagi ini kita mendapatkan keberkahan dalam acara pagi ini, khususnya untuk Akbar, semoga mendapatkan amalan yang baik di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, lanjut saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Abu Hanafi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilman wa asbagha 'alaina ni'amahu zahiratan wa batinatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه ودعا إلى صراطه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di subuh ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kembali kita untuk berjumpa, untuk bermajlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan barakah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan belajar kita pada kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-7 dari hadis-hadis yang ada di bab pertama, yaitu bab niat. Bab niat dan menghadirkan hati di dalam setiap amalan, baik yang zahir maupun yang batin. Hadis yang ke-7 ini An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Qal, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Nomor hadisnya adalah 2564.
Juga ada tambahan hadis di riwayat yang lainnya, yaitu setelah ila qulubikum wa a'malikum. Dalam riwayat yang lain, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Baik. Rawi pada hadis ini kita jelaskan dulu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat dari kalian dari bentuk tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan juga tidak pada bagus tidaknya rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari kalian itu kemana? Kepada hati kalian. Di dalam riwayat lain ada tambahan wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Perawi hadis ini, ahibati fillah rahimani wa rahmakumullah, adalah Abu Hurairah. Siapa yang tahu nama lengkap dari Abu Hurairah? Siapa? Ada yang tahu nama lengkap dari Abu Hurairah? Abu Hurairah ini siapanya Nabi? Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu siapa namanya? Nama Abu Hurairah diikhtilafkan, ikhtalafa fi ismihi ala aqwalin katsirah. Nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat jalil ini, diikhtilafkan berbagai pendapat, banyak pendapat tentang siapa nama asli beliau. Dan yang paling rajih, yang paling kuat di antara nama yang disematkan kepada Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Abdurrahman bin Sakhar. Pakai sad. Ad-Dawsi al-Yamani. Ad-Dawsi al-Yamani. Siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi al-Yamani. Tetapi terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Dikenal dengan kunyah Abu Hurairah. Kapan kunyah ini diberikan kepada Abu Hurairah, kepada Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi al-Yamani ini? Kenapa diberikan? Abu Hurairah itu apa? Kucing. Jadi bapaknya kucing. Apakah Abu Hurairah melahirkan kucing? Kenapa disematkan kepada beliau Abu Hurairah? Li'annahu kana yal'abu bil-qittah wa huwa yal'abu ghanam bi ahli. Jadi diketahui bahwasanya setiap kali manakala Abu Hurairah ini menggembalakan kambing atau ghanam milik keluarganya, beliau selalu membawa kucing, selalu bermain dengan kucing. Tapi bukan kucing-kucingan. Bukan kucing-kucingan. Kucing-kucingan tahu nggak? Kucing-kucingan. Betul-betul membawa kucing. Contoh anak kucing. Sehingga disematkan beliau menjadi Abu Hurairah. Nah, maklum di kita ini ada bapak pendidikan, ya. Ada apa lagi? Bapak yang lainnya, ya. Ada Abu Yatama, misalnya bapaknya anak-anak yatim yang disematkan Abu Yatama, Abu Du'afa, dan yang lainnya.
Abu Kilab ada Abu Kilab? Ada yang kata saya Ibnu Kilab atau Abu Kilab? Abu Nawas? Abu Nawas. Abu apa lagi? Abu Gosok, berarti orangnya suka gosok gitu. Abu Gosok dan yang lainnya. Gosok gigi ya. Baik, jadi inilah awal mula ya Abdurrahman bin Sakhar diberikan kunyah sebagai Abu Hurairah karena beliau senantiasa bermain dengan kucing saat menggembalakan kambing milik keluarganya. Aslama awal sanah. Sabu Ami Fathil Khaybar. Masuk Islam Abu Hurairah ini yaitu pada tahun keberapa? Tahun ke-7 setelah penaklukan Khaybar. Wa kana faqiran tahun ke-7 ya, awal dari tahun ke-7 tahun di mana ditaklukannya Khaybar. Wa kana tahun ke-7 Hijriah berarti ya, tahun ke-7 Hijriah. Wa kana faqiran, dan Abu Hurairah ini seorang yang fakir, miskin. La amara lahu wa la ahli. Dia tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki keluarga. Falazama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 sanawat, selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Kalau sungguh-sungguh dia ya, seorang melazimi di pondok ini, misalnya di Yadulia, kalau sungguh-sungguh lihat bagaimana sungguh-sungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah rawi terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari di antara para sahabat. Jadi kalau serius nih, bukan antum di sini berapa tahun? Ya, ada yang 3, ada yang 6. Harusnya hadisnya lebih banyak daripada Abu Hurairah. Kalau betul-betul belajar serius ya. Jadi keislaman Abu Hurairah di awal tahun ke-7, yaitu pada saat ditaklukannya Khaybar. Dan beliau seorang yang fakir, tidak memiliki harta, tidak memiliki keluarga. Nah, kemudian beliau melazimi ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Bahkan ma'ahu sallallahu alaihi wasallam haitsu makana, maka dalam kondisi apapun ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka Abu Hurairah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtahada fi talabil hadis wal hirsi alaihi, dan Abu Hurairah betul-betul mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semangat sekali. Ayat di antara syarat seseorang itu akan meraih ilmu tak kala dia itu jam'ul himmah, berkumpul padanya an nafsihi fi nafsihi, di dalam hatinya adalah apa? Himmatul aliyah, semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, semangat yang membajak. Dan itu ada 3 indikatornya kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab Ta'dhimul Ilmi, bahwa orang yang serius di dalam belajar, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menggabungkan 3 unsur. Kalau ingin menjadi kuat, dia harus menggabungkan 3 unsur. Karena dalam hadis disebutkan, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna al-qawi ahabbu ila Allah minal mu'minina dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang
lemah. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'u. Syaratnya untuk menjadi kuat itu kuat hafalan, ya, kuat apa lagi? Kuat keilmuannya. Pertama dia harus ihris ala ma yanfa'u. Semangat, bersemangat, ya, meraih apa yang bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, wasta'in billah. Selalu menautkan dalam perjalanan thalabul ilminya ini adalah apa? Memohon pertolongan kepada Allah. Ditautkan hatinya kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya ketika dia ngaji, dia mengucapkan apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ditautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala ta'jiz, kata Nabi. Jangan lemah. Harus konsisten. Ketika timbul malas, berat. Ya. Ketika terjadi kemalasan, harus didobrak. Ya. Kalau saya malas, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun di pesantren, nggak ada hasilnya kalau kita bermalas-malasan. Tapi kalau kita semangat, senantiasa meminta pertolongan kepada siapa? Allah, dan juga tidak bersikap lemah. Ketika ngantuk cepat bunuh, ya. Ketika ngantuk lemas cepat kopi banyak di sini, ya. Ngopi, nggak apa-apa. Apalagi ini pagi hari, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi hari. Jangan gunakan pagi hari ini untuk tidur, ya, gunakan untuk menimba ilmu, berzikir, berdoa, tilawah Al-Quran dan yang lainnya, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi MC hampir-hampirannya selamat malam gitu ya. Sekarang udah pagi. Nanti doanya lain, bukan Rabbi zidni ilman kalau malam. Nanti apa? Bismika Allahumma amutu. Wah, ya ini tertidur di kajiannya. Baik. Jadi siapa yang bisa meringkaskan biografi daripada Abu Hurairah? Sedikit lagi ya. Fahafidha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman katsiran. Maka Abu Hurairah ini menghafal dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sejumlah ilmu yang banyak. Hatta kana aktsar sahabati riwayah. Sampai dia menjadi sahabat yang paling banyak riwayat bil hadis, yang meriwayatkan hadis. Faghalagha musnadahu, dan ya, telah sampai hadis yang disandarkan kepadanya itu sejumlah 5.374 hadis. 5.374 hadis. Antum sudah menghafal berapa hadis? Cuma yang sudah hafal 40 hadis. Ada yang sudah hafal 40 hadis? 20? Ada yang 20 hadis? Di sini ada hafalan hadis enggak? Ada. Hadis apa? Arba'in. Sudah berhafal berapa hadis? 9 sudah? Sudah. Hadis yang ke-9 hadis apa? Ayo, katanya sudah. Tanggung jawab dulu. Hadis yang pertama? Inamal amal binniyat. Hadis yang kedua? Apa itu bunyinya? Hadis Jibril. Hadis Jibril.
Apa awalnya? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayad thiyab syadidu sa'ab la yura wa la ya'rifu minna. Apa ya? Satu hadis ketika kita hafal, kemudian kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan, kita sampaikan lagi, maka mendapatkan doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nadarallahu imra'an sami'a minni hadisan, sebagaimana di mukadimah awal Imam An-Nawawi di hadis Al-Bain itu menyebutkan apa? Semoga ya, terpancar cahaya pada seseorang yang mendengar dariku satu hadis. Fahafidhahu, kemudian dia menghafalkannya. Hatta yuballighahu, sampai dia menyampaikannya kembali kepada yang lain. Pulang dari sini ya, 6 tahun bawa 5.374 hadis. Siap? Seperti Abu Hurairah radhiyallahu membawa kenangan itu. Minimalnya 42 hadis arba'in an-Nawawi. Harus dimurojaah terus. Ya, bagaimana dalam waktu yang singkat 4 tahun bersama Nabi, tapi Abu Hurairah mampu meriwayatkan berapa hadis? 5.374 hadis. Sedikit atau banyak? Apa ada yang lebih hebat menghafalnya? Ada. Ulama yang setelahnya lebih hebat lagi menghafalnya. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa hadis? Meriwayatkan 1 juta hadis. Siap. Seperti Imam Ahmad atau para fuqaha, imam fuqaha, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Mereka rata-rata di atas 300.000 hadis. Atau pulang dari sini jangan hadis arba'in, Sahih Bukhari. Ya hafal ya, siap? 6.000 hadis sekian. Nah, hadis Masya Allah. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah ada yang hafal Kutubus Sittah. Seorang akhwat usianya beliau masih belasan tahun, namanya Aisyah binti Dr. Didik yang punya Wadi Mubarak Bogor, pondok tahfidz Al-Quran ya, itu sudah menghafal Kutubus Sittah. Berapa ratus ribu hadis itu. Kutubus Sittah 6 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi, ya, Ibnu Majah dihafal. Hafalan Quran jelas 30 juz. Itu di orang Indonesia. Dan itu yang pertama di wisuda di dunia. Kumpulan. Dan tinggal bagaimana kita mau serius dengan ilmu atau tidak. Ya. Setiap kita mau mengkaji ilmu tadi harus semangat, terus tauhidkan hati kepada Allah, minta pertolongan agar diberikan ilmu yang manfaat dan barokah dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian janganlah lemah. Ya. Fokus, konsentrasi, setiap apa ilmu yang lewat hampir tulis. Ya, fi sutur, kemudian murojaah supaya pindah dari sutur ila sudur. Dari tulisan menjadi hafalan. Karena para ulama banyak memberikan nasihat kepada kami. Ya, kepada kita semuanya. Dulu kata para ulama, kami banyak menghafal dan
membaca, tetapi membaca lebih banyak daripada menghafal. Tetapi kemudian hari kami mendapati apa yang kami hafal lebih bermanfaat daripada apa yang kami baca. Kenapa? Yang dibaca sudah hilang dari ingatan. Yang dihafal ternyata itu yang kemudian ketika kita berbicara seperti ini, ya, maka hafalan yang menjaga lisannya. Dan menghafal dua wahyu ini, Al-Quran dan hadis, menyebabkan seseorang itu mulia bukan hanya di dunia, ya, tetapi di akhirat. Menjadi kebanggaan daripada kebanggaan kerajaan langit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudhal bin Iyad, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, alimun, amilun bi'ilmihi, dalam riwayat yang lain alimun, amilun wa mu'allimun. Maka kabirul qadari fi malakutis samawat. Orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, itu tinggi, besar kedudukannya di negeri langit. Di negeri langit. Menjadi primadona, artis di negeri langit itu siapa? Orang-orang yang berilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya. Baik, kita kembali. Dan keilmuan Abu Hurairah diakui oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian warawa anhu, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah berarti siapa? Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah berarti siapa? Muridnya. Abu Hurairah sahabat Nabi, berarti muridnya siapa? Tabi'in. Ya. Apakah hanya tabi'in? Lah. Termasuk yang menjadi murid Abu Hurairah adalah para sahabat. Jadi murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Abu Hurairah hanya 4 tahun bersama Nabi. Setelah itu Nabi wafat, meninggal. Karena Abu Hurairah baru masuk Islam di tahun ke-7 tadi, ketika penaklukan Khaybar. Penaklukan Khaybar, suku Yahudi. Yang pada Khaybar itu panji Islam diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kita sudah kisahkan ya dulu ya. Ketika Nabi SAW melakukan penyerangan ke Khaybar. Jumlah murid daripada Abu Hurairah dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak kurang dari 800 orang. Tidak kurang dari 800 orang. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah mumpuni dalam ilmu hadis yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena gurunya siapa? Guru Abu Hurairah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara syahid, ya, di antara bukti kefakihan daripada Abu Hurairah disebutkan bahwasanya berkata kepada Abu Hurairah Abdullah bin Umar, sebagaimana ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Bagaimana perkataan ini dinukil di sana di Sunan At-Tirmidzi dan kemudian disahihkan hadisnya oleh Syabani. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, anta kunta alzamuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahfaduna li hadithi." Wahai Abu Hurairah, engkau betul-betul orang yang paling melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau adalah orang yang paling hafidh, ya, terhadap hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah terkenal di kalangan sahabat adalah orang yang paling
menemani, mendampingi Rasulullah, kemudian juga terkenal sebagai orang yang paling hafiz, orang yang paling menjaga terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kita tahu Abdullah bin Umar pun tidak kalah mencontoh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, menimba ilmu dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalah dalam jumlah ya hafalannya. Ada sisi lain dari kesesuaian, meniru bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berjalan Nabi, bagaimana cara mengendari menunggang Nabi, maka diikuti oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sehingga kalau sahabat yang lainnya tidak mengetahui, ya, ada sebuah riwayat kemudian Ibnu Umar melakukannya, maka para sahabat yang lain mengikuti. Seperti apa? Idul Fitri misalnya, ketika sholat Id, rakaat pertama takbirnya berapa kali? 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Ngangkat tangan enggak? Setiap takbirnya. Para sahabat tidak ada yang mendapati riwayat itu kecuali para sahabat melihat Ibnu Umar mengangkat tangan ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga mereka mengikuti Ibnu Umar. Karena Allah, karena Ibnu Umar tidak mungkin melakukannya tanpa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sisi itu kesesuaian praktek dalam keseharian Ibnu Umar juga unggul. Tapi dari sisi hafalan, maka Ibnu Umar mengakui bahwa Abu Hurairah lebih banyak hafalan. Tinggal sekarang kebahagiaan itu bukan ketika kita mendengar Abu Hurairah memiliki banyak hafalan hadisnya. Ibnu Umar adalah seorang yang paling mirip meniru bagaimana kepribadian Rasulullah SAW. Bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada apa? Ada pada bagaimana kita mengambil bagian daripada teladan Rasulullah SAW. Apakah kita menjadi penghafal hadisnya atau meniru setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu yang kau berikan kepada Nabi yang mulia SAW, dan karuniakan kepadaku akhlak sebagaimana yang kau berikan kepada Rasulullah SAW. Berdoalah kepada Allah seperti itu. Baik, kita masuk pada apa yang harus kita syarah dari isi. Tadi kan matanya ya, matan sudah kita bahas, kemudian kita bahas gali fikih daripada hadisnya. Nah, yang disampaikan tadi oleh Imam An-Nawawi menukil hadis Abu Hurairah, yaitu berkenaan dengan bahwasannya al-i'tibar yang menjadi tolak ukur penglihatan Allah Jalla wa'ala kepada kita semuanya adalah apanya? Bentuk tubuh, kekal atau tidaknya, molek atau tidaknya, body goal atau bedegulnya gitu. Enggak ya. Mau body goal mau bedegul Allah enggak peduli. Yang Allah pedulikan apa? Keadaan hati. Keadaan hati kita. Dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan keadaan hati dan amalan kita semuanya. Maka manusia ahibati billahi rahimahullah, innal insana fi halqatihi al-hayatiyah, di dalam kehidupannya, di dalam pergerakannya, kehidupannya itu yahtaju ila jawari. Untuk melakukan aktivitas itu membutuhkan badan, betul nggak? Minum butuh badan nggak? Butuh tangan ya untuk mengambil, kemudian butuh mulut untuk minum, butuh bergerak, tangannya juga bergerak ya, baca bismillah, alhamdulillah. Betul nggak? Butuh pada apa? Butuh pada anggota tubuh.
terutama al-hawas al-khams, terutama panca indera yang 5. Terutama panca indera yang 5. Apa saja? Melihat berarti butuh mata, mendengar berarti butuh telinga, terus mengucap ya butuh lidah, terus mencium berarti butuh hidung, apalagi meraba berarti butuh jadi butuh pada 5 panca indera, nggak butuh pada indera keenam ya, nggak butuh pada indera keenam, cukup 5 saja. Panca indera itu 5 indera yang mana kita dengan itu bisa merasakan nikmatnya hidup. Coba salah satu hilang dari 5 itu, salah satu hilang gimana? Nikmat nggak bisa melihat atau nggak bisa mendengar, apalagi nggak bisa mendengar biasanya satu paket. Kalau nggak bisa mendengar berarti nggak bisa ngomong. Nggak bisa mencium, nikmat nggak? Nggak bisa merasakan ini sambal mau asin semua rasanya sama, nikmat nggak? Ada nggak sih di sini lulusan COVID kemarin? Ada yang pernah ini COVID kemarin? Enggak? Nggak ada? Hilang penciuman gitu? Alhamdulillah kami kembali merasakannya. Penciuman hilang. Kayu putih nyengat nggak kalau gitu? Itu nggak kecium. Rasa apapun di lidah sama. Mau yang manis, pahit semuanya sama. Itu hilang kenikmatannya. Nah, jadi kita butuh pada ini ya. Tetapi semua anggota tubuh ini tidak boleh ya, ketika kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala melakukan apapun kecuali dengan ilmu yang diketahui oleh hatinya. Karena tempat bersarangnya ilmu di mana? Di hati. Tidaklah lisan mengucapkan, tangan bergerak mengangkat kedua tangan, ya, mata ya, melihat dan yang lainnya, kecuali haruslah berdasarkan keputusan dari hati. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat ke-36. Maka hadis yang tadi kita sebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tambahnya ini memberikan petunjuk kepada kita ila anna hadhihi ni'am allati wahabaha Allahu li'ibadihi hiya al-wasail allati biha yujabu al-insanu mutaghayyirat al-hayat wa yaqwi ala imaratil kawn. Maka hadis tadi memberi petunjuk kepada kita bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ini adalah wasilah yang dengannya seorang manusia bisa bergerak dan bisa
diberikan kemampuan untuk bisa memakmurkan alam ini. Karena disebutkan dalam hadis sejumlah poin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Berarti Allah memberikan kepada kita suar, bentuk. Ya. Wajah, rupa, wala alsamikum, jasad. Walakin yanzuru ila qulubikum. Berarti Allah juga berikan kita hati. Nah, semuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa menikmati hidup, bisa memakmurkan dunia ini. Tapi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi ukuran seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pergerakannya di dunia ini, dia berjalan, ya, dia berlari, dia berbaring, dia sholat, dia zakat, ya, dia saum, apalagi dia haji umrah, dia berjihad, dia talabul ilmi, semua kan bergerak itu karena punya jasad, punya bentuk, punya hati kan. Tapi di sisi Allah nanti yang menjadi ukuran keselamatan daripada amalan pergerakan kehidupannya itu adalah apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati. Jadi di antara sekian banyak sholat kita, sholat mana nanti yang hatinya khusyuk? Di antara sekian banyak sedekah kita, yang diterima di sisi Allah adalah yang ketika menyedekahkannya disertai dengan niat yang ikhlas. Dari sekian tilawah kita, dari sekian usaha menghafal kita di pondok ini, dari sekian banyak kita menimba ilmu, maka yang hadir nanti, yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala, penilaiannya adalah berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya. Apa motifnya? Apakah karena Allah atau bukan karena Allah? Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kita memiliki segumpal daging. Ya, idza salahat jasadu kullu. Apabila daging tersebut baik, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasada jasadu kullu. Maka seluruh jasadnya juga akan buruk. Kalau buruk, ya, segumpal dari daging tersebut, ala wahiyat al-qalbu, dan itu adalah apa? Hati. Dan itu adalah hati. Oleh karenanya di sini ya, kita mendapatkan banyak sekali faedah, bahwasanya yang pertama, penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita adalah hati kita. Sehingga hendaklah hati kita ini senantiasa dibersihkan. Dibersihkan. Pertanyaannya gini, kata Syekh Al-Utsaimin. Coba pikirkan, kata Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab Ta'dhimul Ilmi, jika kita semua hadir ke majelis ilmu menggunakan pakaian yang kotor, hadir ke majelis ilmu taklim menggunakan pakaian yang kotor, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Kalau kesini pakai pakaian yang kotor, dilihat sama temannya, apa yang terasa? Oh, keren ini, saya pakai baju kotor gitu. Apa yang berasa? Malu. Dan lagi, ketika kita menggunakan pakaian kotor ke majelis ilmu, kita dilihat sama teman-teman kita, apa yang terjadi? Malu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, maka harus lebih malu lagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ke dalam hati kita
ternyata yang dilihat oleh Allah di dalam hati kita maksiat, dosa, ya, rasa dengki, ya, penyakit hati berkumpul di situ. Dan itu adalah kotoran. Hasad kotoran hati bukan? Dosa kotoran hati bukan? Kalau kita malu dengan manusia yang melihat pakaian kita kotor, apakah kita tidak malu ketika Allah melihat ke dalam hati kita, sedangkan hati kita dipenuhi dengan ihan, dzunub, khataaya, dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan, dipenuhi dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Maka harus lebih malu lagi. Inilah diantara berkata innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, asyara bi asabihi ila sadrihi. Nabi sampai seperti ini, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Salah sama. Nabi menunjuk sampai 3 kali, ila sadrikum wa ila qulubikum. Ila qulubikum. Nabi sambil berisyarat seperti ini.